Sobat Prismatik, kali ini kalian sedikit kaget karena Linda yang akan menemani dalam Prismatik episode kali ini. Tapi tidak kalah seru pemirsa, karena kita akan membahas seputar reviewnya YouTube gitu kan. YouTube gak sih sebutannya? Dan ini ya, dari reviewnya jutaan subscribers, ada realita panjang yang jarang tersentuh kamera. Asik. Ini kita bakal bahasnya ini cukup berbeda dari episode sebelum-belumnya. Karena di episode Prismatik kali ini kita duduk bareng Dino Saiki. Dan dia sebagai kreator di balik channel YouTube gaming besar yang identik dengan dunia pixel Minecraft. Dan Dino ini berbagi cerita tentang awal mula perjalanannya dari sekedar iseng di kamar tidur dan akhirnya ya kita bisa undang menjadi narasumber sore ini. Kita penasaran banget, penonton juga pasti penasaran banget karena langsung saja kita nge-present siapakah dia dan bagaimana sih keseruannya dan apa tujuannya kita undang sebagai tamu kita pada sore hari ini. Let's check it out, ini dia video profilnya. Halo, kita halo-halo dulu Dino. Oke, nah tadi kita kan sudah sampaikan ya Dino tentang sedikit garis ceritanya dari seorang Dino Saiki. Nah, nah ini Dino ini memang panggilannya Dino atau memang Saiki ini adalah nama panggung atau memang itu nama panjangnya kamu? Sebenarnya Dino Saiki itu nama saya Kak. Jadi memang ya nama asli dari orang tua Kak, Dino Saiki gitu. Terus karena awalnya saya bingung juga, ada banyak sekali pilihan sebenarnya. Cuman opsi terakhir ya udah kata teman-teman juga, kata orang tua, nama saya ini juga dibilang cukup unik lah. Makanya saya putuskan Dino Saiki ini juga sebagai nama panggung sekaligus nama saya sendiri Kak, kayak gitu. Oke, tapi kalau kita ngehnya kan kalau Dino Saiki kalau yang nggak tahu bahasa Jawa ya, padahal Dino kalau aku nangkap aku sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa gitu. Jadi Dino Saiki itu adalah Dino hari ini. Betul Kak. Hari saat ini begitu ya. Tapi kalau yang nggak ngerti banget kan itu dikira kayak bahasa Jepang. Jadi bisa banyak arti gitu. Ada Dino sendiri kan ada dinosaurus. Dan ya Saiki juga identik dengan Jepang gitu. Jadi kalau teman-teman saya yang non suku Jawa biasanya juga agak unik gitu. Kayak gitu kayak biasanya. Oke, berarti di balik nama channel YouTube-nya juga berarti ya Dino Saiki itu juga banyak artinya gitu. Tapi kalau Dino sendiri berarti asli Jawa ya? Kalau saya lahir di asli Kaltara, cuman orang tua sendiri dari Jawa Kak kayak gitu. Oh, oke. Ini agak Jujur, sedikit. Aku mau Iya. nambah dikit nggak nih? Jujur ketika Boleh. aku pertama kali baca channelnya Dino ini, Dino, aku bacanya langsung kayak pakai logat Jawa, Dino Saiki gitu. Hari ini gitu. Ternyata bukan gitu ya bacanya ya. Gimana sih baca aslinya tuh? Kalau dari bahasa Jawa sendiri itu agak medok dia Dino Saiki. Cuman biasanya kalau saya perkenalan gitu, saya biasanya Dino Saiki gitu Kak. Oke, Dino Saiki. Asik. Nah, tapi ini Dino, kan awal mulanya kapan sih mulai membuat channel YouTube? Oke Kak Linda, mungkin saya ceritakan pertama kali saya kenal YouTube. Oke, boleh banget nih. Sambil baring-baring boleh? Oh enggak ya? Jadi kalau awalnya saya kenal YouTube tuh dari tahun 2014. Oke. Nah itu saya kelas 2 SD Kak. Entar, ini kitanya yang terlalu jompo atau oke, berarti 2014 masih kelas 2 SD Masih kelas ya? 2 SD. Jadi pas itu tuh memang kakak saya kan ke warnet. Jadi dia kenalkanlah ke saya. Jadi pas kelas 2 SD itu saya memang sudah nonton video-video game dari YouTube. Akhirnya dari 2014 sampai 2020 itu saya explore deh karena saya anak muda gitu kan, anak kecil juga tertarik sama game kan. Jadi pas itu saya coba game-game. Akhirnya nih saya
tertarik nih sama game. Akhirnya tahun 2020 itu pas pandemi COVID-19 itu kan sekolah pada libur nih Kak. Jadi sekitar bulan April tahun 2020 itu kebetulan sekolah saya itu ngadain lomba video Kak. Oke. Akhirnya saya cobalah ikut lomba video itu, dan di situ saya akhirnya mengenal bagaimana cara buat video, bagaimana ngobrol di depan kamera, dan akhirnya video itu saya upload lah di channel YouTube saya. Nah di situ pertama kalinya saya ngupload video di YouTube. Nah akhirnya ternyata saya menang juara 2 kayak gitu. Nah gara-gara saya menang juara 2 tadi, saya jadi tertarik nih, wih kayaknya nih ada peluang deh. Saya tertarik deh untuk bikin video. Nah akhirnya dimasuk di bulan Juni tahun 2020 itu. Nah saya di daerah Selimau di Bulungan itu saya punya teman. Jadi teman-teman itu kalau setiap pagi jam 10 itu kami suka nongkrong bareng Kak. Nah jadi gara-gara saya punya tiba-tiba terinspirasi pengen jadi YouTuber juga, saya ngajak lah teman-teman di daerah saya itu untuk bikin konten bareng gitu. Jadi sebenarnya saya bikin konten itu nggak langsung game, tapi pada saat itu saya nyoba konten vlog. Oke. Nah, kenapa saya pilih konten vlog? Karena yang saya tonton dari YouTube itu saya seringnya juga nonton konten-konten vlog, misal Yudis Ardana, terus Atta Halilintar atau masak-masaknya Jessica Jen gitu. Jadi saya ngajak teman-teman di daerah saya itu, ayo kita bikin konten bareng daripada kita main-main doang, kita sekalian diabadikan, didokumentasikan gitu Kak. Nah akhirnya saya ngajak dengan alat sederhana itu, cuman ya HP doang, juga nggak tahu caranya ngedit, nggak tahu caranya ngomong, ya iseng aja sebenarnya. Akhirnya saya upload di YouTube deh pada saat itu. Akhirnya saya coba bagaimana cara membuat konten gitu. Iya. Akhirnya masuk di bulan Juli itu tahun ajaran baru Kak. Nah kebetulan saya naik kelas 8 SMP, terus teman-teman saya juga banyak yang mondok, banyak yang keluar kota. Akhirnya yang awalnya saya bikin konten sama teman-teman, di sini saya nggak bisa bikin lagi nih. Akhirnya channel saya agak nggak ngupload lagi sekitar 1 bulanan gitu. Dari situlah saya beralih ke game. Nah di situ saya coba awalnya ekspor banyak game Kak, mungkin game-game yang ada di Play Store. Karena saya juga nggak bisa mainin game-game yang lagi viral, karena HP saya ini juga nggak memungkinkan gitu. Jadi saya cuma main game-game simple, gameplay, saya upload di YouTube. Akhirnya masuk di bulan September tahun 2020. Nah di dunia Minecraft itu di YouTube itu lagi viral-viralnya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin itu ada namanya server Sans SMP. Iya. Jadi di server itu Kak, jadi YouTuber-YouTuber di Indonesia, YouTuber-YouTuber gaming Minecraft itu mabar bareng. Oke. Jadi pada saat itu lagi viral banget nih Minecraft. Akhirnya saya cobalah main Minecraft pada saat itu. Sampai sekarang saya main Minecraft. Oke, ini keren banget berarti ya. Berarti perjalanannya si Dino ini sudah diulik sedikit lah ya, gitu. Akhirnya bisa terbuka sedikit demi sedikit. Nah, tadi kan ada nongol sedikit tuh fotonya Dino gitu kan. Eksis juga gitu ya. Nah, itu awalnya berarti pada saat setelah akhirnya konten-konten itu berjalan, Dino untuk memutuskan membuat channel YouTube Dino Saiki itu berarti setelah itu, setelah ngumpul sama teman-teman itu. Iya, jadi saya putuskan sama teman-teman saya nih mau dikasih nama apa nih, karena kebetulan pakai akun saya, ya udah jadi namanya pakai nama saya aja gitu, dan teman-teman juga setuju pada saat itu. Ngikut aja ya, yang penting have fun aja gitu. Oke. Cocok juga tuh kan, soalnya kan vlognya vlog harian gitu kan, jadi Dino Saiki gitu. Oke, iya, betul. masuk akal sih. Gitu. Apalagi dia up to date banget ya, jadi hari ini banget gitu. Nah, terus ini kan Dino itu mulainya dari masa-masa yang bisa dikatakan sulit untuk kita mengulang kembali ya. Itu mungkin pada tahun belas-belasan itu kan pasti kalau kita tonton ulang sekarang tuh agak sedikit malu-malu gitu. Nah, apakah Dino tuh emang dari awal itu sudah punya channel, sudah punya upload video yang memang nongol wajah sendiri, atau memang sudah full record dari game gitu? Sebenarnya kalau untuk game sendiri itu saya jarang facecam gitu. Jadi kalau pakai dunia nyata itu hanya pas saat vlog awal gitu. Jadi saya sama teman-teman tuh sempat bikin kayak tutorial cara buat game tradisional gitu.
kami juga bikin keseruan-keseruan, misalnya lagi main bareng gitu direkam. Nah, tapi akhirnya saat saya transisi ke video game, saya jarang gitu untuk pakai facecam. Jadi full layar game aja, Kak. Kayak gitu. Oke, nah terus kan kita juga penasaran nih ya, Dino, aku juga penasaran banget. Nah, ini kan ternyata yang memulai memberikan hentakan buat Dino menjadi seorang YouTuber gitu ya, itu adalah ternyata dari juara tadi ya, Iya. menang juara. Nah, terus akhirnya apa yang membuat Dino ini konsisten gitu, dan mungkin gimana awalnya gitu rasanya ketika pertama kali nama channel Dino Saiki ini meledak subscriber gitu. Kalau yang bikin semangat sendiri, karena pertama saya suka main game gitu. Nah, jadi sembari saya main game itu kadang suka muncul di kepala saya itu untuk bikin ide-ide menarik. Nah, jadi dari ide itu saya coba olah lah jadi konten gitu. Nah, terus kalau pas awal-awalnya itu juga prosesnya adalah untuk bisa dapat banyak subscriber gitu, Kak. Kebetulan tahun 2020 itu saya sebenarnya eksperimen. Itu kan lagi viralnya yang scroll-scroll tuh, Kak. Iya. Kayak TikTok, Reels gitu kan. Nah, sedangkan di YouTube nih belum ada YouTube Short. Iya, Jadi- belum ada short ya? Iya. Oke, Jadi pas tahun 2020 bulan September saya coba bikin video Minecraft tapi formatnya potret landscape. Oke. Saya upload lah di YouTube. Dan nggak nyangka malah banyak yang nonton gitu. Daripada video yang panjang, yang landscape. Dari situ tiba-tiba subscriber saya naik melonjak. Dan dari September sampai tahun 2021 bulan Juni itu saya sudah menyentuh 100.000 subscriber gitu, Kak. Jadi dalam setengah tahun gitu, Kak, sudah dapat silver play button. Itu Iya. karena saya eksperimen ngupload video potret di YouTube kayak gitu, Kak. Oke, berarti itu secara ketidaksengajaan atau memang sudah strateginya dari Dino nih, akhirnya begini aja lah, mungkin ramai atau iseng-iseng lah, karena kita harus cuman bisa ngedit dalam bentuk potret aja gitu. Pas itu kan lagi viralnya TikTok. Jadi saya coba bikin konten di TikTok. Kan di TikTok ini kan formatnya potret, Kak. Jadi daripada saya upload di TikTok juga, daripada saya upload di TikTok aja, saya upload juga di YouTube gitu. Oke. Taunya video tadi juga malah viral. Jadi niatnya tuh sebenarnya untuk ngupload di TikTok, tapi saya coba upload ulang di YouTube gitu, Kak. Ih, tapi keren ya sebenarnya ya, karena dari situ akhirnya sebenarnya kalau saya juga nonton short ini ya, YouTube short itu juga pasti seneng banget nonton Iya. di daerah-daerah areanya short, karena udah mirip scrollingnya gitu, TikTok kayak Instagram juga. Nah, berarti pada saat itu dalam Dino ini lagi main bareng teman gitu Iya. ya, yang dimana itu suara juga Masih ke record ya, Iya. masuk, dan itu pasti kalau saya senangnya ocehan di situ mainnya tuh lucu-lucu gitu, ada yang kayak ngelit, ada yang lagi entar tuh tolong tungguin aku, itu berarti kalau Dino ini gimana cara mainnya? Kalian ini benar-benar serius, aku ini mau record ya untuk posting gitu, atau Dino ini kayak udahlah ongoing aja lah, gimana kita main, kalau kalian lagi kebetulan asbun di situ ya udah gitu. Iya. Sebenarnya kalau pas itu tuh saya nge-konsep. Jadi saya ajak teman-teman, hari ini kita bikin konten ini ya. Jadi saya kayak ngatur, nge-briefing mereka gitu. Nanti kau tugasnya ini, aku tugasnya ini gitu. Jadi pas saat itu tuh ya kita sama-sama los aja, natural aja gitu. Dan pas saya nonton videonya lagi sekarang, 6 tahun yang lalu malah lucu sendiri karena suaranya masih kecil, suaranya masih belum berat gitu kan. Dan saya bisa lihat wajah teman-teman saya pas itu lagi seru banget deh kayak gitu kan. Oke, nah ini juga kita penasaran ya, pasti Dino ini kan nggak 100% murni dari cari style begitu ya. Kita penasaran nih siapa sih yang menjadi contohnya Oke. seorang Dino gitu, dan juga gaya editingnya, stylenya begitu. Itu Dino sebenarnya terinspirasi dari siapa? Oke, pas tahun 2014 itu saya suka nonton, kalau teman-teman tahu itu namanya Four Brother kalau di Minecraft. Jadi Four Brother ini, Kak, kayak semacam 4 YouTuber.
Jadi 4 YouTuber ini tuh main bareng dan pas itu lagi viral banget. Jadi saya cara ngomongnya, cara bikin kontennya ya saya ikuti dengan cara yang saya tonton gitu Kak. Terus semakin berkembangnya saya bikin konten itu saya mungkin suka ngecek-ngecekin teman-teman saya YouTuber-YouTuber lain. Terus kira-kira saya kurangnya apa, itu saya modifikasi, saya mungkin saya kembangkan lagi menjadi lebih baik. Dan ternyata sudah 4 tahun ini ternyata saya cek-cek video saya sudah hampir sama nih ciri khasnya, sudah terbentuk Kak. Yang awalnya terinspirasi dari beberapa YouTuber, sekarang saya punya ciri khas sendiri. Misalnya kalau untuk saya coba bawa budaya Kaltara, misalnya singal ini. Kalau teman-teman yang tahu itu saya coba aplikasikan di Minecraft gitu, di Minecraft. Jadi skin saya tuh saya pakaikan singal gitu. Nah, Oke. ya jadi ini sebenarnya tuh ciri khas saya deh, saya pakai singal ini. Karena di Minecraft juga saya pakaikan singal. Jadi selain saya main game, saya juga tambahkan detail-detail kecil Kak. Dan untuk gaya editingnya sendiri itu juga ada prosesnya, dan awalnya saya juga nggak bisa ngedit, nggak bisa dubbing yang seru. Tapi karena prosesnya saya lalui, saya nikmati, lama-lama bisa sendiri Kak, kayak gitu. Wah, keren banget. Berarti dari device-nya, tools-nya yang cukup terbatas gitu, akhirnya pelan-pelan ngembangin diri, bahkan untuk ke diri sendiri juga ya, branding diri sendiri. Nah itu karena tadi Dino bilang pakai singal di dalamnya gitu ya, terus nambahin beberapa detail. Apakah logat yang Dino gunakan untuk streaming itu juga gimana? Streaming enggak ya? Konten biasa Kak. Oh, konten video. biasa. Ada nggak gunain bahasa-bahasa lokal, logat lokal begitu? Ya saya beberapa video juga misalnya nih saya gunakan bahasa-bahasa sini misalnya untuk ngejokes atau apapun itu. Tapi biasanya kalau untuk full video itu saya pakai bahasa sendiri gitu Kak. Karena saya punya ciri khas, setiap orang punya ciri khas masing-masing. Tapi mungkin ya beberapa video saya pakai juga dari bahasa-bahasa teman saya gitu. Kadang teman saya juga notice tuh, wih si Dino nih pakai bahasa-bahasa kita gitu. Kayak gitu Kak. Oh, keren. Nah, berarti Dino ini kan pasti sudah sadar dong teman-teman ya, sama keluarga begitu kan, sama Dino yang ternyata sudah aktif nih di dunia YouTube, bahkan TikTok begitu ya tadi ya juga. Nah, itu gimana nih tanggapan dari sekitarnya Dino nih ketika dari awalnya mungkin masih sepi gitu, masih mencoba merintis, tuh tiba-tiba sudah membludak. Nah, itu gimana? Apa tanggapan yang Dino lewatkan? Oke. Mungkin saya jelaskan tanggapan pas awal saya ngonten sama sekarang ya. Iya. Kalau dulu pas awal-awal ngonten itu sebenarnya yang tahu cuman teman-teman yang dekat saya yang tadi sama keluarga. Tapi karena tiba-tiba sudah bermunculan video-video di YouTube, mulailah tersebar ke beberapa sekitar di daerah saya. Jadi teman-teman tuh banyak yang support, ada juga yang istilahnya tuh nyatir gitu Kak. Jadi nggak semuanya support, tapi juga ada rintangan-rintangannya. Misal perkataan-perkataan orang sebenarnya ngedukung sih, cuman menurut saya itu ada unsur sarkasnya deh atau unsur satirnya. Tapi yang awalnya pas masih bocil nih umur 12, awalnya juga agak gimana ya, kayak gak enakan, tapi makin lama saya jadikan bensin untuk terus maju gitu. Jadi hujatan-hujatan baik yang dunia langsung ataupun dari komentar orang, saya jadikan semangat untuk terus maju lagi gitu. Terus akhirnya sudah semakin lama semakin berkembang, saya jalan kemana-mana nih, mungkin pindah ke Tarakan atau kemana. Jadi teman-teman awalnya pas tahu saya YouTuber itu cukup heboh deh kayak gitu. Kayak misalnya ditanya-tanya. Jadi itu menurut saya ada fasenya tuh. Jadi misal saya kenalan sama teman baru itu dalam 2 bulan pertama itu kayak nanyakin terus tuh. Kayak misalnya kepo lah. Tapi begitu 2-5 bulan dan seterusnya itu sudah kayak teman biasa gitu, sudah akrab. Jadi menurut saya dengan saya jadi YouTuber istilahnya tuh juga dapat teman banyak, kenalan banyak gitu Kak. Oke, nah ini jadi pertanyaan besar, tapi mungkin pertanyaan besarnya bagi pemirsa juga ya, sama penonton kita yang hari ini. Nah, berarti itu tahun yang bisa kita katakan, bukan tahun ya, itu eranya Dino ini lagi benar-benar di fase lagi sebagai seorang pelajar. Kalau tanggapan kebanyakan orang tua, khususnya di Asia ini atau di Indonesia lah yang kita kecilkan lagi lingkupnya, itu kan pasti melihat anak main game,
Nah, kita penasaran Dino nih udah ngelewatin gak sih fase yang kayak kamu nih main game terus nggak belajar apa kayak gitu-gitu kan, atau enggak apa sih yang didapatkan dari sebagai YouTuber gitu. Iya. Sedangkan ya ini mirip saudara kisahnya dengan sebagai seorang gamer ya, kayak e-sports Iya. gitu ya. Nah, ini YouTuber, apalagi YouTuber nih. Ini gimana Dino? Coba spill ke kita dulu. Sebenarnya juga orang tua saya awalnya juga nggak ngedukung karena pas itu kan kebetulan lagi COVID nih, jadi kayak di rumah aja kak. Jadi saya dalam satu hari itu di kamar terus mainin HP terus. Jadi itu bapak saya juga istilahnya agak ngelarang, agak marah, keluarlah atau cari angin kah atau main gitu. Tapi ya saya coba jelaskan nih, sebenarnya saya nih lagi buat video pak, gini. Cuman kebetulan orang tua saya juga agak gaptek nih, juga nggak terlalu paham teknologi, jadi juga nggak percaya gitu. Tapi kebetulan kalau ibu saya juga agak mendukung nih. Jadi pas sudah berjalannya waktu, saya juga ada rasa juga ingin membuktikan kepada bapak saya bahwa yang saya lakukan selama itu ada hasilnya gitu kak, kira-kira. Oke, nah kita berbicara tentang hasil berarti sudah diaktifin monetisasinya udah? Iya, kalau Oh, monetisasi oke. itu mungkin sejak 2021 kak. 2021 baru diaktifin. Iya. Berarti video-video yang sebelum 2021 gimana? Nggak ke detect bisa dimonetisasi? Saya kan mulai bikin konten kan September kak. Jadi September sampai 2021 itu bulan Juni itu sekitar setengah tahun. Itu yang awalnya video-video saya meledak. Oke. Dan dari Juni sampai sekarang itu kan sudah dapat monetisasi. Jadi alhamdulillah ya sudah ada AdSense-nya lah gitu kak. Dan pas itu kan juga saya masih di bawah umur ya. 2021 itu umur saya mungkin masih 14 tahun gitu. Jadi untuk daftarin AdSense atau untuk channel saya bisa menghasilkan itu juga cukup ribet. Karena istilahnya saya masih bocil, belum tahu apa-apa, dan saya cuman berlandaskan tutorial dari YouTube nih. Saya coba nonton bagaimana caranya. Akhirnya alhamdulillah mama saya bolehkan pakai identitasnya. Kayak gitu. Oke. Karena saya kan masih di bawah umur, juga ada ketentuan dari YouTube sebenarnya tuh bisa, cuman harus ada pengawasan dari orang tua. Akhirnya pas itu mama saya ya mau aja, alhamdulillah bisa terdaftar gitu kan. Oke, nah pas muncul tuh jeng gitu ya dari Google AdSense tadi tuh ya. Muncul langsung, "Hah, Dino, kamu melanjutkan saja gitu ya atau gimana nih?" Pastinya bangga deh ke kedua orang tua apa yang dilakukan dari beberapa bulan sebelumnya kan yang dianggap ini kurang bermanfaat, akhirnya bisa menghasilkan. Kalau ya kedua orang tua senang deh, mungkin saya belikan apa gitu kan buat kesenangan mereka gitu kan. Asik, akhirnya berbuah hasil ya gitu. Wah, ini keren banget nih. Dino udah melewatin tahap yang memang benar-benar menjadi trust issue-nya orang tua kita ya. Iya. Nah, Dino ini kita kembali lagi kan. Ternyata Dino ini cukup meledak berarti pada saat main film lagi, main game Minecraft ya. Iya. Nah, itu berarti ketika Dino sudah tahu ini membludak nih. Seterusnya akhirnya game ini terus ya berarti yang Iya. di-up ya. Nah, pas 2022 itu akhirnya YouTube Short mulai dibentuk. Iya. Dan 2003 akhirnya dirilis. Nah pada saat itu saya putuskan untuk fix konten Minecraft adalah konten di channel saya itu karena menurut saya Minecraft ini gampang diolah kak. Sebenarnya game-game lain juga menarik, misal Free Fire, Mobile Legends. Tapi kenapa saya pilih Minecraft itu? Karena saya bisa ngelatih kreativitas saya kak. Oke. Istilahnya Minecraft ini kan kayak dunia nyata ya, cuman ya kotak-kotak pixel gitu. Jadi pas saya lagi nggak ada kerjaan, kadang saya suka imajinasi. Kayak misalnya nih hari ini saya mau buat Minecraft tapi saya jadi polisi. Nah jadi saya buat nih skripnya. Nah itu kan istilahnya saya taruh kreativitas saya di dalam bentuk skrip dan bagaimana caranya saya merealisasikan di Minecraft. Nah itulah proses-prosesnya menurut saya menyenangkan gitu. Karena ndak semuanya di beberapa game itu bisa dilakukan dan di Minecraft lah bisa dilakukan. Jadi selain saya have fun main game, menurut saya Minecraft itu juga bisa melatih kreativitas kayak gitu kan. Oke, itu keren banget. Berarti kan aku nggak pernah main Minecraft nggak ya? Kayaknya pernah deh, cuman iseng-iseng doang gitu kan. Nah, tapi kan itu ternyata orang yang bisa main Minecraft itu juga bisa mendapatkan penambahan gitu ya, via bagi orang yang bisa
bikin atau ngedesain map. Oke. Bener ya? Biasanya itu mungkin ada grup, jadi grupnya itu isinya builder Minecraft, dia Oke. tukang ngebangun Minecraft. Jadi mungkin dia nawarin jasanya ke orang-orang yang butuh mapnya. Jadi mungkin dari situ mereka dibayar kayak gitu kak. Kalau saya sendiri saya kurang jago nih kalau untuk ngebangun, tapi untuk saya membuat sebuah video biasanya saya suka mengambil beberapa karya orang lain, jadi saya izin, ya saya gunakan nih mapnya, oke silakan. Jadi saya download, saya pakai, jadi sekalian ngerekomendasikan mapnya orang-orang tersebut, saya juga bisa ngolah jadi konten saya gitu kak. Oke, berarti ini juga menjadi alasannya Dino ya akhirnya ya tadi dengan alasannya kreativitasnya di sana kita bisa semakin meningkat gitu ya. Hayalan-hayalan menjadi ceritanya juga enak ditonton. Jadi kita cuma sebagai penonton nggak cuman nonton sebagai ini cuman main game tok gitu, tapi ternyata ada cerita di dalam situ ya yang dibikin Betul, sama Kak. Dino. Karena menurut saya kalau zaman sekarang itu kalau konten gameplay itu sudah banyak lah di mana-mana. Makanya di Minecraft ini saya putuskan untuk bikin konten istilahnya cerita pendek atau diary saya sehari-hari. Jadi misalnya nih di bulan ini deh itu kan ada Piala Dunia. Jadi saya buat konten Minecraft tapi saya nonton final Piala Dunia gitu. Misalnya nanti ke depan ada Minecraft kemerdekaan nih. Saya buat jadi sesuai dengan yang lagi hangat pada saat ini. Saya coba olah di kontenin jadi Minecraft gitu kak. Oke, itu asik sih. Jadi sebenarnya itu salah satu juga strategi yang memang naikin viewers gitu ya, apa yang lagi happening gitu. Nah, ini kita ngelihat di YouTube-nya Dino, ini ternyata ada seperti 24 jam jadi Upin Ipin atau Minecraft Ramadan. Nah, ini biasanya ide-ide di luar nalar kayak gini nih munculnya pas lagi ngapain sih Dino atau lagi bengong tiba-tiba ada ide gitu. Jadi kan saya selalu mengecek apa yang lagi viral di masa itu. Jadi kebetulan di YouTube itu dari ini sebenarnya idenya tuh dari luar Indonesia kak. Terus diimpor ke Indonesia. Jadi banyak youtuber itu bikin konten serupa. Tapi ini bedanya tuh dia dalam 100 hari di Minecraft. Karena menurut saya saya main konten 100 hari di Minecraft itu terlalu lama, dan karena waktu saya ini cuman singkat kak, sebagai pelajar saya juga bikin konten, makanya saya punya ide lah untuk bikin konten 24 jam. Jadi istilahnya keseharian saya 24 jam di Minecraft saya kontenin. Jadi itu saya juga buat skripnya dulu, kira-kira kalau pagi saya ngapain, siang ngapain, sampai akhirnya 24 jam kemudian saya jadikan videonya, saya iseng upload di YouTube, taunya viral kak pada saat itu. Jadi memang kalau saya target penontonnya tuh usia mungkin SD sampai SMP gitu kak. Oke, targetnya segitu ya. Berarti ceritanya masih ramah-ramah di telinganya usia gitu tersebut ya. Berarti kalau yang sudah kayak parah-parah kan sudah tidak lulus sensor bahasanya itu cari aja channel yang. Coba kita nonton ya salah satu kontennya Oke, yang boleh banget. nonton Piala Dunia tapi di Minecraft. Piala Dunia? Versi Minecraft. Minecraft. Oke, let's see. Kita bedah nanti cara buatnya. Minecraft, tapi aku nonton World Cup 2026 coy. Lami nyaman. Ikan fue. Oke guys, sekarang aku berada di Patung Liberty di kota New York, Amerika Serikat ya. Dan di sini aku sudah beli tiket nonton final Piala Dunia bola di stadion ini coy. Yang suka nonton bola, klik dulu tombol like-nya. Idola kalian siapa guys? Messi atau Ronaldo? Coba komen. Nah, final kali ini yaitu Spanyol versus Argentina guys. Pertandingan dimulai dan Lamine Yamal langsung membawa bola, membuat Spanyol unggul ya. Tapi tidak lama Enzo Fernandez melakukan pelanggaran dan wasit memberikan kartu merah guys. Waduh. Akhirnya peluang ini dimanfaatkan Ferran Torres untuk mencetak gol ke gawang Argentina coy. Peluit akhir berbunyi, poin 1-0 dan Spanyol menjadi pemenang FIFA World Cup 2026 guys. Let's go. No, Messi sedih Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Kalau saya bedah dari konten itu, sebenarnya banyak. Ini saya eksperimen pertama kali kak. Jadi zaman sekarang kan AI sudah berkembang. Jadi selain saya record langsung, saya coba bikin video dari AI kayak gitu. Jadi pas Spanyol lawan Argentina tadi itu sebenarnya cukup sulit di record di Minecraft karena butuh banyak skin. Jadi kalau saya sendiri itu cukup kesulitan deh. Makanya pada saat itu saya coba bikin konten menggunakan AI. Saya coba cari tutorialnya, saya coba bikin promptnya, akhirnya saya coba
generate, akhirnya wih keren nih. Jadi itu pertama kalau mapnya sendiri ada di New York Liberty. Iya. Nah itu tuh saya pakai map orang lain. Jadi tuh prosesnya tuh mungkin sekitar 2 hari Kak buat video kayak gitu. 2 hari. 2 hari. Jadi di hari pertama saya cari ide, saya mau bikin apa nih? Oh, saya mau bikin Minecraft Piala Dunia. Terus yang kedua, saya tulis skripnya, saya tulis naskahnya. Saya ketik, saya imajinasi gitu kan. Akhirnya jadi sekitar beberapa paragraf. Itu saya bedah kira-kira saya butuhkan apa saja di Minecraft. Oh, saya butuh map Amerika. Oh, saya butuh skinnya Ronaldo, Lamine Yamal. Akhirnya saya kumpulkan lah. Terus saya import semuanya ke Minecraft. Jadi sebenarnya Minecraft itu terbuka gamenya. Jadi kalau di bawaan gamenya Minecraft itu sebenarnya nggak ada Kak. Kayak Lamine Yamal, Ronaldo. Cuman karena komunitas Minecraft itu besar, jadi itu mereka bikinin semacam fitur tambahan. Jadi bisa dimasukkan ke Minecraftnya. Akhirnya setelah saya masukkan import semua, mulailah saya record kontennya. Dan di hari berikutnya mulai proses pengeditan dan bisa dirilis di hari ketiga gitu Kak, jadi prosesnya. Wow, keren banget. Tadi kita kan nonton bentar aja itu kan cuma beberapa detik kayak 1 menit ya. Terus itu kan selain karena memang asik ya dilihat, oh ini kayaknya ongoing banget nih dari Minecraftnya Dino Saiki. Tapi yang bikin aku agak sedikit menjadi menarik juga adalah VO-nya. Apa itu? Oh jago ya? Oh, iya. Itu berarti itu bukan di AI kan? Suara kamu Dino itu memang suara Iya. gitu antusias begitu. Jadi kalau saya itu sebenarnya agak malu-malu kok di rumah karena kan juga berdekatan sama tetangga kan. Ketika di luar malu-maluin. Jadi awal-awal saya konten itu biar nggak ketahuan sama bapak saya kan bapak saya kan juga agak nggak setuju nih. Jadi saya suka ke belakang rumah, ke daerah yang sepi atau sembunyi di gudang untuk ngisi suara doang. Tapi semakin kesini karena orang tua juga sudah tahu, tetangga-tetangga sudah tahu, jadi saya los saja di kamar itu. Los aja sudah ya? Saya teriak-teriak nggak apa-apa. Coba kamu VO-nya sekali-sekali di depan rumah tetangga. Jadi sebenarnya kalau voice di Minecraft sama voice dunia nyata juga saya bedakan gitu. Karena kalau di dunia nyata itu kayak kurang menarik atau kurang excited. Jadi di Minecraft saya coba bagaimana caranya supaya video itu kelihatan heboh gitu. Makanya kalau orang-orang tuh suka ngomong, kok videomu suaranya beda sama yang asli. Nah itu sebenarnya saya kalau bikin konten juga harus agak teriak gitu. Betul. Kayak gitu Kak. Betul banget. Wah, ini asik banget nih. Aku kayaknya pengen rekrut kamu jadi voice over deh. asik banget. Nah itu berarti Dino juga belajar sendiri ya. Selain belajar di depan kamera tadi gitu, ternyata suara pun kamu bulatkan tadi, kayak semua artikulasinya tuh jelas. Asik, udah kayak juri aja nih. Keren. Jadi ya ada prosesnya lah. Mungkin di zaman dulu awal konten tahun 2020 juga saya bingung nih pembawaannya bagaimana gitu. Terus saya banyak nontonin video-video youtuber lain, saya review, oh ini keren nih, saya ambil, ini keren nih, saya ambil. Akhirnya saya kolaborasi dan sekarang sudah menjadi istilahnya ciri khas saya lah gitu Kak. Sampai akhirnya menemukan, oh ini nih yang cocok untuk konten saya gitu kan. Nah itu kan akhirnya Dino sudah dapat sesuatu yang cocok nih. Nah kita nih penasaran juga, Dino ini pasti juga sudah melewatin berbagai selain tantangan meminta restu sama orang tua gitu ya, membuktikan. Kita juga penasaran nih, pernah nggak sih Dino kayak coba membuat sebuah konten yang udah dinaskahin, deskripsin gitu ya. Nah terus tiba-tiba pas sudah diprosesin kok aneh gitu, kayak udahlah nggak jadi di post aja, itu pernah nggak? Pernah Kak, malah sering, karena kalau menurut saya lebih suka ngupload video jarang tapi menarik, atau istilahnya saya ini orangnya agak perfeksionis lah. Jadi ibaratnya kalau penggemar saya itu suka ngomong, "Bang, upload setiap hari." Tapi kalau upload setiap hari menurut saya itu harus merelakan perfeksionis, misalnya editingnya saya kurangi atau skripnya atau durasinya saya kurangi supaya produksinya cepat. Nah, kenapa saya pilih uploadnya itu mungkin ya 2-3 hari? Karena selain saya kekurangan waktu juga supaya hasilnya itu maksimal. Betul. Jadi pernah juga saya bikin konten tapi nggak sesuai sama realita. Akhirnya ya udah saya nggak upload gitu. Nah, pas juga ini momen-momen unik pas bulan Ramadan.
Nah itu kan saya bikin konten spesial Ramadan. Nah jadi dalam konten itu juga cukup banyak yang harus di-record, cukup banyak yang harus disiapkan. Jadi pas saya coba produksi, kebetulan lagi puasa, itu kalau menurut saya kalau lagi main Minecraft itu ibaratnya mata kan harus ke Minecraft. Iya. Jadi agak nggak sinkron gitu Kak. Oke. Jadi saya ngalami namanya itu motion sickness. Oh. Motion sickness ini kayak ibaratnya mabuk perjalanan lah. Jadi puasa saya fokus Minecraft, lagi bereaksi nih badan saya, kenapa nih? Kan mata sama badan nih beda kan. Mata saya gerak-gerak, badannya diam. Akhirnya saya agak pusing, tiba-tiba mual. Akhirnya saya nggak kuat malah batal puasa. Oh, ntar bukan batal mainnya tapi puasanya batal. Jadi dalam membuat produksi konten itu memang cukup banyak rintangannya. Betul. Jadi saya biasanya kasih jeda. Saya cari nih solusinya supaya saya nggak kena motion sickness. Jadi 1 jam saya record, setengah jam istirahat. Jadi ada jedanya supaya tetap lancar, tetap maksimal. Dan untuk pernah juga saya bikin konten, tapi ternyata fiturnya ini nggak support sama Minecraft. Jadi misalnya nih map New York, map Amerika tadi, itu biasanya nggak support sama Minecraft up to date. Jadi saya kadang suka nyari-nyari caranya bagaimana supaya bisa dipakai, bisa di-record. Nah akhirnya proses-proses itu saya nikmati. Kayak misalnya rasa jengkelnya, rasa gugupnya, rasa senangnya, itu saya nikmati supaya hasil yang didapatkan nanti itu lebih maksimal gitu Kak Linda. Oke, ini keren banget. Jadi ternyata Dino, dari yang Dino katakan tadi itu menghindari dari motion sickness tadi ya. Itu juga sebenarnya bagus kalau kamu kasih jarak. Jadi akhirnya viewer ini kan ada waktu, si YouTubernya ini juga ada waktu untuk nge-up video kamu ini semakin rame gitu. Itu keren sih juga ya, ternyata sudah dia melewati fase motion sickness. Itu saya belum sampai ke situ sih. Nah tapi ini Dino kan tadi dari game Minecraft ini mempertahankan personal brandingnya Dino, kayak pakai singa, dari suaranya juga tadi ya, ternyata dari suaranya, terus tuh nama yang unik, sudah dibentuk lah sebaik-baiknya oleh Dino. Nah pernah nggak sih Dino ini dapat masukan dari sekelilingnya Dino, entah dari teman atau bahkan dari viewernya Dino nih, subscribernya Dino, terus Kak boleh nggak sih bikin kayak gini, Kak aku gini-gini request gitu, tapi itu melewati batas personal brandingnya Dino itu. Pernah nggak Dino akhirnya ngikut atau tetap mempertahankan tuh? Kalau saya sebenarnya tuh terbuka Kak, jadi dalam berproses dari 2020 sampai sekarang itu saya sering ganti-ganti konsep gitu. Misalnya dulu saya pakai skin, mungkin gak ada sinyalnya, akhirnya gara-gara menurut saya ini hal unik saya pakai. Terus saya juga suka konsultasi sama mungkin teman atau saudara saya, kira-kira ini kontennya bagus gak ya nanti? Oh ini kurangnya di sini nih, coba kamu tambahin deh. Akhirnya saya coba modifikasi, akhirnya oh ya jadi lebih bagus. Jadi kalau menurut saya itu masukan dari penggemar, orang-orang terdekat itu sangat penting untuk lebih berkembang lagi. Kayak gitu Kak Linda. Oke, berarti tetap tidak bersikeras begitu ya, mempertahankan. Oh, kalau menurutmu itu kurang nggak, itu nanti merusak iniku gitu ya. Tapi ternyata Dino tetap mempertahankan apa yang menjadi spesial dari channelnya Dino, tapi tetap terima masukan gitu ya. Keren banget sih. Ini kalau aku tidak, kalian tidak ada, selain donatur dilarang ngatur. Tapi Dino di sini dia mendengar. Bagus sih Dino. Oke, kita next lagi. Nah, ini gimana sih rasanya ini pas Dino awalnya coba ngeplay game lain gitu di luar Minecraft gitu? Apakah tetap memperoleh viewers yang sama gitu, atau enggak kamu memang sudah dicap sama orang-orang dia adalah Minecraft gitu? Kalau saya sebenarnya juga tertarik banget sama beberapa game. Jadi tuh beberapa game tuh sebenarnya saya pengen kontenin di channel YouTube saya. Tapi karena berbeda dengan Minecraft, jadi saya bingung nih pembawaannya harus bagaimana. Terus saya menghasilkan bisa dibilang tuh scene-nya itu setiap game tuh beda. Misal kalau Mobile Legends kan cukup dari atas doang nih, begini. Kalau Free Fire tuh dia bisa third of view. Sedangkan kalau di Minecraft ini saya bisa cosplay jadi drone, saya bisa bikin sinematik.
Jadi itu menurut saya kalau saya bikin konten lain itu kadang suka bingung mau recordnya bagaimana atau pembawaannya bagaimana. Tapi harapannya ke depan juga saya mau coba-coba game-game lain. Misal Roblox itu juga lagi viral. Jadi juga teman-teman saya banyak yang main Roblox. Kayak tadi sebelum saya kesini teman saya ngajak main Roblox nih. Akhirnya saya coba tanya-tanya dia, kira-kira game Roblox ini serunya main apa, terus caranya main Roblox itu kayak mana. Akhirnya nanti mungkin ya kedepannya selain Minecraft juga saya terbuka juga pengen nyoba game-game lain kayak Roblox ataupun mungkin GTA 5 ataupun Mobile Legend atau Magic Chess. Jadi saya pengen eksperimen deh game konten-konten lain gitu Kak. Iya, oke. Nah itu tadi aku pengen setil sedikit nih Dino. Kalau Roblox tuh sebenarnya agak mirip ya. Aku agak sempet awalnya sempet agak ketukar gitu kan. Aku baru ingat ternyata temanku yang jual mapnya itu ternyata ke Roblox gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngelihat pemain yang biasanya mainnya di Minecraft tiba-tiba ada aja yang tetap ke Roblox karena katanya kurang lebih pixelnya adik juga kakak kotak deh. banget begitu. Iya. Kalau game Roblox sendiri itu dia mainannya tuh mini games. Jadi Roblox itu ngebuka istilahnya untuk orang-orang yang pengen buat mini games. Iya. Itu bisa diupload ke Roblox. Jadi ada orang-orang Indonesia itu bikin map Bromo, bikin map gunung-gunung itu kan. Jadi istilahnya tuh realitanya ada di game. Jadi orang-orang Indonesia itu juga tertarik pengen nyobain rasanya gimana naik gunung tapi lewat Roblox gitu. Jadi makanya dari itu saya juga pengen sebenarnya main Roblox. Tapi mungkin saya harus istilahnya sering-sering nongkrong sama teman deh untuk pengen tahu kira-kira kalau di Roblox ini cocoknya kontennya seperti apa gitu Kak Linda. Iya. Ini ada FYI nih. Oke, apa itu? Jadi sebenarnya Kak Linda ini dulunya main Roblox nih. Kita naik gunung gitu kan. Tapi Kamu jangan buka, Goy. dia minta digendong terus. Ya kan? Jadi ada fitur digendong gitu kan. Jadi dia tinggal tahu-tahu udah di summit aja gitu. Iya, sudah tiba-tiba ayo turun ambil bendera. Tapi itu seru kan? Buat yang nggak mau main gitu tapi tetap pengen tahu gimana sih susahnya gitu kan. Ketika itu kan kalau kita kalah ulang lagi dari awal nih gitu. Tapi kalau rasanya kok sudah dicoba-coba ulang-ulang kalah akhirnya baru minta gendong. Aku gampang menyerah sekali guys kalau di giliran gini begitu. Nah, tapi nggak tahu kalau di Minecraft itu bisa gendong-gendongan juga nggak sih? Kalau gendong-gendongan ini sebenarnya kalau bawaan gamenya langsung itu nggak ada. Nggak ada. Tapi komunitasnya sendiri itu yang bikin fiturnya gitu. Jadi kalau mau dipakai kita harus masukin ke Minecraftnya gitu Kak fiturnya. Fitur tambahan. Dengan kita mendapatkan fitur tambahan itu berarti kita harus ikut komunitasnya Dino dong? Istilahnya tuh komunitas tersebut itu dia bikin semacam fiturnya, terus fiturnya tuh diupload di channel mereka atau diupload di Google atau dimanapun. Jadi kami para Minecraft itu bisa download langsung dari beberapa sumber. Jadi nggak harus ngikutin mereka, tinggal searching aja misalnya fitur duduk di Minecraft. Ada nih, download langsung kasih masuk ke Minecraftnya gitu Kak. Oke, nah itu kan aku kan sempet tanya-tanya juga kan sama teman-teman gitu, kenapa sih dari orang sekian banyaknya gamer gitu ya yang masuk juga ke dunia YouTube, kenapa harus kayak misalnya Mobile Legend, tadi kan Minecraft tuh paling banyak tuh dimainin sama PewDiePie juga kan, terus sama kayak Roblox juga sudah mulai gitu beberapa game. Aku pikiran kenapa nggak ada yang mau mainin Zuma terus masukin ke situ. Kenapa itu adalah game milenial dan boomers. Kalau masih main pernah main Zuma berarti? Dulu Kak pas tahun belasan deh. Pernah. Iya. Kayak gamenya tuh kayak game sejuta umat deh pada saat itu kan. Gratisan bawaan. Mungkin di Minecraft juga ada deh kayaknya fitur-fitur. Jadi di Minecraft itu bisa masukin game-game ke dalamnya. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin, jadi misalnya nih game Mobile Legend itu ada yang bikinin Mobile Legend tapi di Minecraft. Free Fire tapi di Minecraft. Jadi di Minecraft ini istilahnya fleksibel. Jadi game-game lain itu juga kita bisa rasakan di Minecraft tapi kotak-kotaknya gitu. Jadi kalau menurut saya karena itulah saya suka Minecraft karena bisa dieksperimen apapun itu bisa dilakukan. Tinggal dari kreativitas kita mau diapakan gitu Kak. Nah oke. Nih kan dari ceritanya Dino tadi kan sudah disampaikan secara singkat di awal-awal tadi kan. Kalau Dino ini sudah apa nih, button apa nih? Gold? Gold play button. Gold play button sudah ya. Nah ini berarti kan sudah menghasilkan
bukan V ini sudah pasti terlihat dari perjuangannya Dino gitu ya, dari akhirnya keluar dari zona nyaman, membuktikan buat teman-teman juga begitu kan. Nah ini gimana nih Dino bisa menginspirasi mungkin bagi orang di luar sana bahwa dari permainan ini nggak, kalau kita gelutin dengan baik juga menghasilkan buah yang baik itu. Bisa nggak Dino sampaikan ke kita? Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau teman-teman punya keinginan atau kesukaan, jadi nggak harus game ya, bisa apa aja. Mungkin bisa dimulai dulu, karena kadang kayak saya nih nggak direncanakan, tapi iseng tiba-tiba bisa menghasilkan. Jadi kalau menurut saya tuh juga nggak perlu hebat lah untuk memulai, tapi kita tuh harus mulai untuk jadi hebat. Jadi itu ada prosesnya. Dalam proses itu kita juga harus menikmati kesalahan-kesalahannya, karena menurut saya juga kesalahan itu guru terbaik. Jadi dalam saya YouTube ini kan juga banyak masalah yang timbul, tapi dari situ saya coba analisis, cari solusinya, dan akhirnya bisa menghasilkan. Jadi teman-teman juga mungkin bisa mencoba hal-hal yang teman-teman inginkan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin teman-teman suka olahraga atau fotografi, itu sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu asal kita konsisten. Misalnya atlet dia bisa dapat penghargaan kalau dia berlatih dengan sungguh-sungguh gitu. Betul. Ibaratnya gitu deh. Wah, ini keren banget nih Dino. Nah, berarti Dino dari akhirnya dapat gaji lah istilahnya, gaji nih dari YouTube nih. Berarti pernah nggak Dino dari gaji itu sendiri upgrade toolsnya begitu, akhirnya ini hasil kerja kerasku, wah aku udah dapat nih, aku udah dapat kamera yang baik, atau gimana tuh? Gimana? Oke, mungkin saya jelaskan Kak. Kalau saya kan sebenarnya fokusnya di YouTube Short atau formatnya potret. Jadi kalau fee dari video tersebut kadang beda dengan video yang pada umumnya yang mungkin 10 menit, 15 menit. Jadi kalau short sendiri itu istilahnya agak kurang sama atau kurang banyak dibanding video-video yang panjang. Jadi kalau sebenarnya itu makanya kalau untuk device, apalagi saya juga sendiri kan, biasanya kalau device itu saya cukup seadanya aja. Dari 2020 sampai 2024 itu saya pakai HP aja. Tapi akhirnya di 2025 saya coba upgrade deh, saya mau coba pakai laptop. Wih, kayaknya lebih fleksibel nih, lebih keren. Akhirnya saya coba tabung apa segala macam untuk upgrade device untuk yang lebih proper lagi supaya menghasilkan video yang baik gitu Kak. Keren banget. Kita berikan tepuk tangan, Goy. Tepuk tangan lo, Goy. Abang kameramen. Yes, I like it. Nah, berarti Dino pastinya ketika orang melihat Dino nih ya, apalagi orang Tanjung Selor, kita kan dikit-dikit, "Oi, rame-rame semua mau ikut-ikutan" gitu kan. Nah, jadi ketika mereka ngelihat nih, Dino berhasil nih gitu, entah adik kelasnya kah atau tetangga-tetangga Dino gitu kan, atau keluarga, akhirnya ada nggak yang kayak mau mendalami kayak Dino, tapi ada tuh kayak aneh gitu Dino dengar, mungkin kayak misalnya ada yang sampai berlebihan bilang, "Aku mau putus sekolah atau putus kuliah aja deh, aku mau fokus ke sini." Ini pernah nggak kejadian di Dino? Ada yang ngomong kayak gitu? Saya sempat diundang sama perpustakaan Kabupaten Bulungan itu. Jadi ada anak-anak SMP. Jadi saya jadi narasumber tuh, tips and trick jadi menjadi konten kreator. Di situ tuh saya coba jelaskan bagaimana prosesnya dan ngapa-ngapain aja. Jadi pas setelah selesai acara itu ternyata banyak dari mereka itu menghubungi saya karena saya juga ngasih Instagram kan. Jadi pada ngechat, "Kak, gimana nih? Jadi, kita ngapain aja?" Ya sudah saya jawabin aja pesan-pesan mereka. Tapi saya bilang kalau yang sampai putus sekolah sebenarnya nggak ada sih Kak. Cuman saya bilang sama mereka lebih utamakan pendidikan dulu. Karena kalau saya di Minecraft ini, di konten kreator, di foto videografi ini sebagai selingan atau hobi. Jadi kalau utamanya ya tetap pendidikan menurut saya. Jadi lebih mengutamakan mungkin sekolah dulu, dan untuk game, untuk kreativitas, hobi itu menjadi selingan gitu. Oke, tapi aku setuju banget apa yang dikatakan sama Dino guys, karena temenku yang senang main game juga, mereka tahu loh bahasa Inggris mereka tuh fluent banget. Keren sih. Asik gitu, jadi kayak mereka yang versi formal tahu, versi slangnya juga mereka tahu gitu. Jadi menurutku mereka ini pinter dan hafalnya hafalnya juga jago banget. Nah kita penasaran nih,
sebagai contoh juga nih kan, nih Dino termasuk YouTuber bagian gaming ini yang Ya. kita katakan kalau sudah gold play button ini sudah berhasil ya, sudah menjadi inspirasi. Nah, Dino sekarang berarti tetap menjalankan pendidikan ya? Iya, betul. Sekarang berarti kuliah? Kuliah Kak saya di Universitas Borneo Tarakan. UBT, Tarakan, jurusan? Saya ambil jurusan hukum Kak. Hukum. Hukum. Iya. Nah, jadi agak melenceng jauh nih dari apa yang saya kan biasanya orang kenal saya main game, saya SMK-nya multimedia. Oke. Terus banyak teman-teman tuh sama guru-guru saya, loh kenapa ngambil hukum gitu. Jadi saya ngomong lah sama mereka, kalau misalnya saya main game, saya bikin konten itu cuman selingan dan saya lebih mengutamakan pendidikan, makanya saya ambil jurusan hukum di UBT gitu. Oh, keren banget nih. Nah, ini mungkin apa nih ya sebenarnya mungkin dari dunia YouTube-nya Dino ini sama yang bisa diterapkan dalam dunia sehari-hari ini, ada nggak relasi sebenarnya? Oh, ternyata dari aku yang dihukum ini, aku di UBT di Universitas Borneo Tarakan ya. Terus, oh terima kasih lah dengan aku yang akhirnya bisa berani jadi konten kreatornya YouTube gitu. Ada nggak relasi begitu? Ada Kak, dan cukup banyak menurut saya. Dengan saya menjadi konten kreator ataupun YouTuber, jadi kan saya punya bekal istilahnya editing, terus saya bisa ngedit-ngedit video, fotografi, ataupun bisa membuat karya konten gitu. Dan kebetulan di FH UBT itu kalau tugas-tugasnya juga nggak jauh-jauh dari misalnya buat video, terus juga istilahnya melatih kreativitas. Jadi saya syukur banget saya punya bekal atau editing, terus ilmu yang saya ambil dari SMK ternyata masih bisa dipakai di kuliah gitu Kak. Jadi menurut saya juga nggak sia-sia, apapun yang saya belajar di zaman dulu bisa tetap dipakai sekarang gitu Kak. Oke. Tapi sebenarnya kalau mungkin ada yang kenal Dino ini dari versi dia sebagai YouTuber gitu, aku malah taunya dia rame banget. Masuk ke FYP ku. Iya. Ininya apa sih kamu bahasa pengenalan? Oh iya, PKKMB ya. Ya PKKMB ya. Itu rame banget. Unik. Aku tonton sampai habis itu sampai banyak banget loh yang ngelihat. Itu doang jadi kalau mungkin kita pikir oh ini bukan cuma Minecraft doang berarti. Memang sudah dianya aja yang bisa rame. Itu gimana seniat itu gitu. Karena pas itu saya juga suka nge-scroll TikTok, nge-scroll apapun itu. Pas itu juga zaman-zamannya AI video tuh generate pada muncul. Jadi saya coba bikin yang drone dari atas. Terus saya coba bikin skripnya dulu nih. Kira-kira saya perkenalan yang unik tuh bagaimana. Akhirnya saya coba jelasin diri saya, tapi saya tambah-tambahin juga konten-konten yang menarik. Sama juga hal-hal yang unik. Otomatis penonton itu juga agak terkesan karena video saya itu juga ada hal unik yang nggak semuanya tuh ada istilahnya. Makanya juga saya buat konten itu juga berbekal dari ilmu saya pas SMA, SMK. Jadi saya pakai, jadi nggak cuman saya bikin konten Minecraft, juga bisa saya aplikasikan ke banyak sekali visual ataupun video-video tertentu gitu Kak. Oke, keren banget nih. Nah itu kan berarti niat banget ya, gini cocok banget sebenarnya Dino mengambil multimedia. Iya. Otak kreatifnya tuh berjalan banget, tapi ketika dia mengambil hukum itu sebenarnya otak kiri dan kanan itu benar-benar jalan ya. Memang gamers tauku kiri kanan mereka jago sih, ngetiknya, hafal-hafalan gitu ya. Nah ini kita juga penasaran ke lingkungannya Dino lagi nih. Yeah. Nah, ketika Dino nih dari awal mungkin Dino pikir yang hanya membantu Dino teman-teman yang mungkin isinya beberapa orang gitu ya di grup jual beli biawak gitu ya, beda ya. Iya, mungkin. Nah, terus akhirnya sudah besar nih, sudah nama Dino nih udah menggelegar gitu di seluruh jagat raya Benuanta Kaltara ini, asik. Terus ada nggak yang berbeda dari pandangan sekitarnya Dino yang akhirnya yang awalnya tadi nggak dukung, kayak mungkin nggak mungkin lah kamu bisa jadi YouTuber, terus akhirnya pas sudah besar namanya itu temanku tuh, itu sepupuku itu akhirnya langsung keluar bahasa gitu, ada nggak? Oke. Kalau untuk saya kan saya juga nggak facecam ya. Jadi saya bikin konten itu pure gameplay Minecraft. Jadi kadang-kadang kalau di lingkungan sekitar tuh juga kurang banyak yang mengenal saya.
pun orang-orang terdekat, mungkin pas SMP, pas SMK juga saya punya teman-teman dekat, sampai sekarang pas kuliah juga punya. Jadi juga saya menunjukkan diri saya di depan orang-orang atau di umum gitu, juga saya jadi apa adanya, kayak manusia biasa aja. Jadi juga, kalau menurut saya beda cerita kalau saya tuh ngevlog atau saya bikin konten real life dunia nyata, mungkin juga banyak orang-orang pengen kenal. Tapi karena saya bikin kontennya itu game, jadi kalau menurut pendapat saya teman-teman atau orang-orang sekitar juga mungkin cukup tahu aja sih, oh iya dia YouTuber keren gitu. Tapi kalau yang sampai fanatik itu kayak enggak deh. Aman Enggak aja, ya, Kak. enggak kayak Dino kemana-mana, enggak gitu. Aman sih Kak. Nah, asik banget ya kita ngobrol Iya, ya. benar. Sayang banget ini kita udah hampir sejam. Wow. Gitu. Wah, Iya, nggak nggak kerasa kan? kerasa. Kita ngobrol sudah hampir 1 jam. Nah, jadi kurang lebih itulah ya tadi cerita Dino menjadi YouTuber Minecraft di Kaltara gitu. Nah, Dino, jadi di akhir ini kita tuh biasanya ada namanya 1 menit tanpa gangguan. Nah, coba deh ini dijadikan dari Dino untuk apa ya, motivasi ke teman-teman Oke, siap. yang mungkin bisa mau jadi YouTuber juga nih gitu. Oke. Nah, Betul. 1 menit tanpa gangguannya nanti Dino lihat ke kameranya Dino yang di sebelah. Oke. Jadi, oke. 1 menit tanpa gangguannya dimulai dari sekarang. Oke, jadi teman-teman, menurut saya teman-teman juga harus mencoba apa yang teman-teman inginkan. Misal teman-teman punya hobi atau punya impian yang sedang teman-teman ingin capai, ya dicoba aja menurut saya. Karena menurut saya yang telah saya lakukan, saya mendapatkan sebuah kata-kata yang bagus. Jadi kita itu nggak perlu memulai untuk jadi hebat, tapi maksudnya kita perlu memulai untuk jadi hebat, tapi kita nggak kalau menurut saya gini Kak, nggak perlu hebat untuk memulai, tapi perlu memulai untuk jadi hebat. Nah, terus untuk teman-teman juga yang lagi berproses, yang lagi kuliah, yang lagi ngejalanin usaha, kerja ataupun hobinya, jangan patah semangat, karena terus lanjutkan aja sampai mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Kalau bahasa teman-teman dari Tarakan tuh, lambat tinggal dia. Nah, itu maksudnya apa? Jadi misal teman-teman sedang berproses dan tiba-tiba ada yang memperlambat teman-teman, misalnya nih perkataan orang lain ataupun keadaan yang menekan, teman-teman cukup fokus sama diri sendiri dan lanjutkan terus sampai mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Karena kalau menurut saya juga tiap orang punya fase dan timelinenya masing-masing. Misalnya kalau Lamine Yamal umur 19 tahun sudah dapat World Cup, tapi Ronaldo umur 41 belum dapat World Cup. Tapi apa? Dia punya 5 UCL, lebih terkenal dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ya Tuhan, Allah sudah memberikan setiap orang itu waktunya masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, juga jangan lupa untuk berdoa, jangan ragu untuk meminta, jangan sungkan untuk memohon kepada Allah. Karena hanya dialah yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Yang penting ya usahakan doa kita, doakan usaha kita gitu. Dan untuk teman-teman semua, ayo kita lanjutkan, kita sukses sama-sama. Karena ya kalau kata pemerintah tuh kita lah yang digadang-gadang jadi generasi emas di tahun 2045 yang bisa memegang daerah kita. Jadi ayo kita sukses sama-sama. Ya mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih kepada TVRI Kaltara telah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir di sini. Terus juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik orang tua, terus teman-teman saya yang selalu support dari SMP, SMK dan kuliah, dan seluruh orang-orang yang saya cintai. Jadi menurut saya apapun itu asal diusahakan pasti akan berhasil asal dinikmati prosesnya. Cukup sekian dari saya. Asik. Oke, itu dia. Coblos Dino Jaya aja. Oh enggak ya. Keren banget, bijak sekali. Ini usianya berapa? Jangan kita spill ya. Karena aku takut banget dia bijak banget nih bahasanya. Terima kasih Dino untuk masukannya, inspirasinya buat teman-teman penonton, terutama Gen Z ya. Ini banyak yang nontonnya sebenarnya Gen Z dan milenial gitu. Dan luar biasa. Kalau tertarik lagi kita bisa ngundang lagi Dino untuk datang ke sini. Mana tahu nextnya game apa lagi gitu kan yang kita bisa kulik-kulik bersama. Terima kasih Dino. Tetap semangat jalanin pendidikannya. Kita tunggu terus konten-konten terbarunya semakin rame membludak. Dan jangan lupa kan sinyalnya tetap dipakai. Itu dia, ciri khas. Asik, ciri khasnya Dino Bulungan gitu. bisa Kaltara di hati.
Ya kan? Luar biasa sekali, berarti abis ini langsung balik ya? Iya Kak. Tarakan ya? Balik Tarakan gas lagi. Oke Lambat deh. tinggal dia dibayar. Asik, sampai jumpa.